Balik lagi ya ke apa Ya, namanya. saya Riko. Oke, silakan Kak Alam untuk melanjutkan materinya. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Oke, baik ya. Kita lanjutkan. Saya share screen. Jadi setelah kita pilih elemen, misalkan di sini gambar gunung, kemudian ada titik-titik di antara sudutnya, 4 ini untuk membesar atau memperkecil, ya tinggal tarik aja pakai jari kita. Ini sudah jadi. Kemudian biasanya kita pilih apa? Awan biasanya ya. Awan, kita ketik saja awan, kita cari awan, kemudian di sini ada awan nih, macam-macam awan yang gratis maupun yang bayar, kita pilih gratis, maka awannya akan kita pilih ini saja. Nah, ini gambarnya kan di depan nih. Kalau gambarnya di depan mau ke belakang, maka kita pilih di bagian bawah ini. Di bagian bawah ada yang namanya posisi ya. Posisi, sini ada posisi. Kemudian kita pilih dia mundur, berarti mundur ke belakang ya. Awan di sini. Nah, kemudian apalagi misalkan biasanya ada bendera. Nah, kita cari sini bendera Indonesia misalkan. Bendera Indonesia. Nah, ini kan ada bendera nih ya. Kita tinggal pilih saja benderanya. Maaf ya. Kalau sudah seperti ini, kemudian kita akan masukkan logo pramuka ya. Logo pramuka, cara masukkannya kita pilih lagi tanda plus warna ungu, kemudian kita pilih unggah ya di bagian bawah. Di bagian bawah ini akan ada unggahan, kita pilih unggahan. Kemudian kalau belum ada di bagian gambar ini, kalau yang di bagian saya ini kan sudah diunggah. Kalau belum kita unggah media. Unggah media, kita cari di handphone kita ini gambarnya. Cari gambarnya, misalkan gambar tunas kelapa, kan lambang pramuka tunas kelapa, dan juga gambar pramuka dunia ya. Jadi ada pramuka dunia, ada 2 ini. Kalau udah kita pilih, dia akan masuk. Nah, seperti ini, nanti ada yang jalan, berarti dia sedang mengunggah, dan juga kita pilih yang pramuka dunia, berarti kita harus punya stok gambar di handphone kita. Ya, seperti ini. Kemudian kita tinggal pilih gambarnya, kemudian kita kecilin ya, diperkecil, nah, seperti ini. Kemudian pilih lagi yang tunas kelapa kanan. Menggunakan jari-jari kita ya, kita tinggal pilih. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian baru kita masukkan teks. Tambah elemen lainnya bisa nggak? Ya bisa saja. Kita mau kasih warna, mau kasih corak, dan lain sebagainya bisa ya. Mau kasih. Nah, sebelum itu kita tambahkan teks dulu. Teks, misalkan kita pilih teks di bagian bawah. Nah, ini kan teksnya banyak sekali, kita tinggal pilih ya. Yang gratis, ya kita tinggal pilih. Oke. Banyak pilihannya. Kalau misalkan kita untuk sukseskan
sukseskan Jambore Ranting Karawang Barat misalkan, maka kita pilih agak miring gitu ya gambarnya, agak miring, nah, misalkan seperti ini ya. Nah ini kan teksnya ini masih di masih jadi satu, maka kita harus pisahkan dulu untuk kita editnya ya. Di bagian bawah nih ada pisahkan ya. Bagian bawah ini ada pisahkan, kita klik pisahkan. Jadi kalau dia sudah terpisah, baru kita ganti teksnya, tulisannya. Ini kita double klik aja atau double pakai tangan ini. Kita 2 kali kita sampai dia seperti ini. Nanti baru kita ini ya, baru kita ganti misalkan sukseskan. Kita mau gain, tinggal tarik aja bulat-bulatan yang di pinggir, ada 4. Sukseskan. Ini kalau yang tidak perlu kita buang, delete. Kan ini apa nih? Sukseskan Jambore Ranting, Pak. Jambore Ranting ya. Jambore Ranting. Jambore Ranting. Sukseskan Jambore Ranting. Nah, kemudian biasanya apa nih? Tanggalnya. Tanggalnya berarti kita cari juga ininya. Kita cari teksnya. Ini kan kita bisa pisahkan. Kita ambil saja yang tidak perlu kita delete. Delete nya ini. Tinggal yang huruf ini. Bisa kita gedein dikit. Nah, untuk gesernya ada, kalau terlalu kecil ini kan ada yang tanda plus ya, bagian bawah ini. Nah, ini untuk geser-geser nih. Gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal rubah. Misalkan dari tanggal berapa nih? Tanggal 14 Agustus misalkan. 14 Agustus 2022. 14 Agustus 2022 misalkan ya. Oke, kalau sudah ini kita sudah bisa buat seperti ini. Kalau mau nambahkan lagi boleh saja ya, nambahkan elemen-elemen lain atau nambahkan foto. Misalkan biasanya kan ada foto dari ketua rantingnya atau siapa ya, misalkan itu. Kita bisa di sini ada pilih aja. Kita pilih dari elemen, ya. Misalkan elemen, kemudian kita cari misalkan pramuka. Nah, ini kan ada gambar-gambar pramuka tapi banyak yang tidak gratis ya. Kita cari yang gratis. Nih. Nanti sih kalau punya foto sendiri ya foto sendiri ya. Kepala ketua rantingnya atau siapa. Ini hanya contoh bagaimana menampilkan gambar. Nah, misalkan ini ada, nah kebetulan ini ada yang gambarnya berupa orang ya. Ada gambarnya berupa orang, kita pilih saja yang ini nih. Nah, ini ya. Kemudian kita masukkan ke dalam elemen berupa lingkaran ya. Jadi elemen lingkaran berupa bingkai atau frame, bisa cari ini ada tulisannya bingkai ya. Ini ada bingkai. Bingkai ini berarti gambar itu bisa dimasukkan ke dalam bingkai itu ya. Misalkan yang lingkaran. Nah, kita masukin yang lingkaran nih. Kemudian gambar ini kita tarik aja dengan jari kita ke dalam lingkaran ini. Nah, otomatis dia masuk dalam lingkaran. Ya. Kemudian kita tinggal kecilin.
Nah, misalkan di ujung sini atau di sini bebas aja ya. Misalkan kita taruh. Nah, jadi nanti kreasi Anda itu kan bebas ya. Bagaimana intinya di sini bisa bagaimana cara memasukkan foto, kemudian kita masukkan dalam bentuk lingkaran, atau mau fotonya bukan bentuk lingkaran, kita cari aja bingkainya macam-macam nih. Ya. Bingkainya sini macam-macam. Yang bentuk kotak ada ini. Kita lihat, kalau mau lihat semua, lihat semuanya. Kemudian di sini macam-macam bentuk bingkai ya. Jadi Anda misalkan bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti coretan-coretan. Ini bisa, ini kita apa namanya? Kita pisahkan lagi ya. Pisahkan gambarnya. Kemudian kita masukkan dalam ini ya. Ini kita pisahkan gambar bagian bawah ini ya. Pisahkan gambar. Berarti gambarnya sudah terpisah lagi. Kemudian kita tarik lagi ke gambar yang ini. Nah, dan kita tinggal pilih sini. Oke. Jadi bentuknya ini akan kita hapus. Jadi bentuknya seperti ini, ya. Nah, jadi tergantung kita pilih bingkainya ya. Dia akan menyesuaikan bingkai dan meletakkan gambarnya bebas saja. Ini kita misalkan seperti ini, ya. Jadi intinya kalau kita mau desain itu medianya media apa saja yang akan kita gunakan. Kalau yang seperti ini kan untuk di Instagram, posting Instagram itu gambarnya harus kotak ya. Kotak berarti ukurannya harus sama seperti bujur sangkar. Kemudian kalau beda lagi untuk reel dan lain sebagainya ya, dia lebih panjang. Di cerita lebih panjang. Ini untuk yang tampilan postnya. Kalau bentuknya kotak. Kalau Anda buat poster, flyer bisa dicetak, bisa juga nanti di downloadnya dalam bentuk PDF. Misalkan mau bikin flyer untuk ditempel-tempel dan disebar di rumah dan lain sebagainya, maka Anda tinggal apa namanya pilih yang untuk flyer ya. Oke, kira-kira seperti itu ya, Kak Yuris ya. Silakan yang mau bertanya. Jadi Canva itu sangat mudah ya Kak Yuris ya, sangat mudah digunakan. Ya, tentunya Kak, betul. Makanya kami rekomendasikan kakak-kakak untuk menggunakan Canva terlebih dahulu. Karena kalau kita menggunakan aplikasi yang berat-berat seperti Photoshop, Illustrator, ataupun CorelDRAW, itu mungkin harus udah menengah ke atas, ya. Jadi ini kita yang lebih mudah aja, karena memang kita pelatihannya hanya 1 hari, gitu ya, Kak. Oke, kakak-kakak, dari penyampaian Kak Alam, apakah ada kendala dalam prakteknya, atau terlalu kecepatan nih, barangkali nih? Bentar saya... Dan mohon maaf juga Kak Yuris, ini memang suaranya juga lagi kurang sehat ini. Ya, nggak apa-apa Kak Alam. Bentar ya, saya... Alam boleh kasih hostnya ke saya, Kak? Ya. Udah Kak Yuris, udah. Bentar, saya belum. Oke. Saya unmute semua ya. Oke. Kakak-kakak yang ada kendala tadi untuk prakteknya, ada yang ingin ditanyakan untuk prakteknya? Sudah saya buka ya, videonya. Kakak-kakak bisa menyampaikan.
Mungkin yang pertanyaan Kak Yuris, yang pertanyaan-pertanyaan. Atau ini mungkin karena kita masih punya waktu lama, apa diulang lagi barangkali untuk bikin via ininya Pak, apa namanya, cerita, story IG gitu, bikin desain lagi via story IG. Barangkali ada yang terlewat juga tadi kakak-kakak yang sedang mempraktekkan, jadi untuk lebih jelas juga barangkali. Gimana Kak? Salam. Ya, boleh saja. Yang mana saja boleh, silakan. Jadi bikin via story-nya mungkin Kak? Ya. Bentar saya kasih lagi hostnya. Kayaknya nggak apa-apa ya, kita praktek lagi membuat story IG-nya karena kita masih ada waktu lumayan. Ini tentang apa nih di story-nya? Sama kayak tadi aja Kak, tapi yang story-nya. Yang story-nya Kak. Bentar Kak. Sudah saya kasih. Salam. Temanya sesuai tuh, cuma beda template aja mungkin Kak Alam. Jadi biar merefresh lagi tadi apa yang sudah Kak Alam sampaikan, barangkali lewat. Kak Alam masih di unmute suaranya. Masih di mute, maaf. Oke, sudah ya. Oke, sudah Kak. Oke, baik. Kita coba desain cuma di tampilan story ya, cerita. Ini kita bisa pilih bagian atas yaitu media sosial. Kemudian kita pilih Instagram, ini ada Facebook, ada Instagram gitu ya. Kemudian Instagram di sini ada cerita. Berarti ini kalau ini Anda sudah bisa desain sesuai dengan template. Nah, ini kalau sesuai dengan template lewat sini ya. Kalau video ada juga lewat reel Instagram. Kemudian kalau kita mau desain sendiri berarti tetap menggunakan tombol tanda plus warna ungu ini ya. Tarik, kemudian cerita Instagram. Ini ada tulisannya cerita Instagram dengan pixelnya 1080 dikali 1920 pixel. Kita pilih cerita Instagram. Oke. Kemudian setelah cerita Instagram, biasanya kita akan tadi kan memberi warna dulu ya. Ini kita back aja dulu. Kita beri warna di kan warna apa gambarnya atau kanvasnya kita tekan dengan jari sampai berwarna biru, baru kita pilih warna bagian bawah ada warnanya kita kalau mau yang sudah ada seperti ini, kalau belum ada kita pilih yang sini warnanya bebas, kita mau warna apa saja. Misalkan seperti ini, kita jalanin seperti ini. Kalau sudah, baru kita mulai dengan pemilihan elemen. Kemudian elemen ini misalkan dengan elemen yang berbeda dari yang tadi, ya. Di sini kan banyak yang sudah digunakan. Terakhir misalkan cari gambar gunungnya yang dalam bentuk gambar seperti ini. Bisa Anda cari gambar, boleh seperti ini ya. Kita gedein.
Nah, kita tinggal tarik kiri kanannya aja ya, yang warna apa namanya, yang bulatan di kiri kanan akan seperti ini. Kemudian ada apa, bendera. Nah, yang sudah kita gunakan tadi bendera. Kalau belum itu kita cari bendera ini. Bendera dan dia di sini. Ya, apalagi nih setelah ini. Tadi misalkan gambar orang ya. Jadi kita gunakan gambar orang, cari bingkainya. Ya, kalau bingkainya mau yang bulat ini, kemudian baru kita cari gambar orangnya. Nah, kemudian untuk memasukkan ke bulatan ini, gambar orangnya langsung kita seret aja ya dengan jari kita ke arah lingkaran, otomatis dia masuk seperti ini. Dan untuk membesar kecilkannya, diperbar kecil, tinggal kiri kanan atas bawah yang ada gambar bulatan itu untuk besar kecilnya seperti ini. Nah, kemudian ini karena sudah awan-awan, kita tidak perlu lagi ada awan. Kemudian kita mau logo ya, logo tadi kita di unggahan. Kalau kita sudah unggah berarti logonya ya masuk. Kemudian logo pramukanya. Ukuran kita bisa sesuaikan, misalkan terlalu gede kita kecilin ya. Ini tinggal bagaimana kita desainnya aja, bagus-bagusnya seperti apa. Kemudian baru kita tulisannya, teksnya ya. Bahkan kita nggak mau pakai yang seperti ini, kita bisa langsung aja teks di sini nih, tambahkan judul. Nah, ini bisa nih, kita klik bawah nih, misalkan di bagian bawah kan tadi ada kata sunting ya. Kalau kita tidak klik 2 kali atau tekan 2 kali, kita sunting aja, sunting, tinggal kita tulis sukseskan. Kemudian setelah sukseskan ini, kita mau pilih fontnya, baru bisa kita cari font sini. Fontnya kita tinggal pilih ya. Yang ada gambar ini warna kuningnya ini berarti dia tidak gratis ya, bayar. Ini banyak yang gratis, lebih banyak. Tinggal kita pilih aja fontnya mau yang seperti apa. Tinggal pilih aja dengan banyak sekali pilihan teksnya. Yang agak sesuai itu misalkan ini ya, Norwester. Kemudian kalau kita mau tadi kan miring ya, mau miringkan berarti kita harus putar nih. Nah, ini bagian bawahnya itu yang ada tanda plus sama tanda panah, memutar 2 ya, itu untuk miringkan. Tinggal seret seperti ini kan, misalkan ya. Kemudian sudah sukseskan, kita pilih lagi, misalkan di sini subjudulnya, dan Jambore sunting, kemudian Jambore stunting ya. Hurufnya kita ganti depan huruf besar. Oke. Penting. Ini tinggal kita pilih hurufnya aja, font ya. Pilih font,
Kalau kita samakan dengan OS boleh. Kalau dibedain, kita cari yang beda. Dan ini kan. Kemudian ini mau kebesaran. Misalkan agak kita kecilkan dikit atasnya. Baru kita pilih untuk tanggalnya ya. Misalkan tanggalnya tadi menggunakan ini. Ini kita pisahkan dulu, yang tidak perlu kita hapus. Ini penting, 14 Agustus 2022. Kita mau nambahkan elemen lagi, bisa aja kita nambahkan elemen. Ini, misalkan, ini kan banyak sekali elemen ya. Kita cari di sini misalkan grafik ya, garis grafik atau grafik. Ini banyak sekali yang bisa kita tambahkan elemen. Atau dari yang sudah tersedia juga dari elemen ini, di bagian atasnya kan ada pilihan sini ya, lingkaran, persegi panjang, dan lain sebagainya, background, frame. Ini juga bisa jadi kita ya, seperti panah, gradasi, dan lain sebagainya. Ini bisa jadi. Atau kita dalam ini bentuk nih, misalkan bentuk. Nah, ini bisa kita tambahkan kita tadi, gambar-gambar kita. Misalkan ini, yang garis-garis ini. Nah, ini kan bisa kita tambahkan nih sebagai pemanis. Nah, warnanya tinggal kita ganti saja. Misalkan warna putih, kuning, dan sebagainya ya. Tinggal kita sesuaikan saja. Warna putih misalkan, dan lain sebagainya. Dia di misalkan dikit bagian belakang, warna merah misalkan. Nanti kita pindahkan ya, belakang ya. Pindahkan posisi mundur. Nah, sini. Dan kita pilih warnanya saja. Warnanya mau warna apa nih? Biar dia ini. Nah, gitu ya. Jadi mau menambahkan garis-garis atau grafis-grafis, kita bisa menggunakan elemen yang ada. Bisa ganti warnanya, kita bisa atur posisinya, perbesar, perkecil, dan lain sebagainya. Jadi sangat mudah sekali menggunakan Canva ini ya. Setelah dia bisa digunakan di handphone, juga bisa digunakan di laptop atau komputer. Selain itu juga, Canva ini free, gratis. Sudah sangat banyak sekali template-template yang bisa digunakannya. Elemen-elemen yang bisa digunakan dengan hanya menggunakan akun gratis. Kalau mau lebih, yang gunakan akun yang berbayar. Ya, kalau kita mau yang gratis juga sudah sangat bisa sekali untuk membuat desain. Sudah cukup ya. Yang tadi ada pertanyaan apa kelebihannya, kan selain dia gratis, bisa juga digunakan di handphone ya. Ringan dan juga
banyak sekali template yang kita gunakan tanpa perlu kita desain dari awal. Kalau ini kan kita desain dari awal juga menggunakan elemen-elemen yang sudah ada ya. Dan template yang sudah jadi pun sudah bisa kita gunakan, tinggal kita ganti-ganti warna atau atur-atur posisinya dan lain sebagainya. Jadi sangat mudah sekali kalau Anda mau menggunakan Canva ini. Kira-kira seperti itu Kak Yuris ya. Baik, terima kasih Kak Alam atas materi yang sudah diberikan. Kita beri applause buat kita semua. Baik kakak-kakak, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan saja kepada pemateri kita yang sangat luar biasa. Jadi Canva itu aplikasi yang gratis ya, yang bisa kita gunakan untuk membuat desain grafis. Apabila kakak-kakak tidak bisa menggunakan desain grafis, ini saya kira kakak-kakak sangat dibantu oleh Canva ya, karena pengaplikasiannya sangat mudah. Walaupun kakak-kakak belum terbiasa, Kak saya belum bisa desain nih, gitu ya. Tapi dengan Canva ini kakak-kakak bisa menggunakannya dengan mudah, karena tinggal tap-tap saja ya, kalau menggunakan handphone. Dari kakak-kakak yang dari gugus depan ataupun yang ada di room ini, apa ada yang ingin tanyakan kepada pemateri kita? Silakan saya beri waktu. Boleh Masih malu-malu kayaknya nih. ya. Malu-malu ya Kak. Kapan lagi pelatihan ya? Ada pertanyaan nih dari ini Kak Dimas, ada nanya, Dimas Nabil. Ya, saya mau nanya. Ya silakan. Maaf Kak, kan kalau misalnya kita mau ngambil gambar dari luar nih, kadang suaranya kecil Kak Dimas. Masih ada. Ya? Suaranya kecil, maaf. Oh. Mikrofon Sudah terdengar Kak? Di handsfree-nya boleh dideketin aja Kak. Sudah terdengar? Sip. Silakan Kak. Maaf Kak, kan kalau misalnya kita mau ngambil gambar dari luar aplikasi nih, kan kadang masih ada background-nya. Nah, itu tuh biar gak ada background-nya gitu. Background-nya tidak ada gambar lah, polos. Jadi cuman gambarnya aja, itu bagaimana Kak? Kita langsung jawab ya Karis ya. Ya silakan Kak, langsung jawab aja Kak. Jadi kalau kita menggunakan Canva yang Pro, yang berbayar, itu sudah ada aplikasi tambahan untuk menghapus background ya. Kalau kita tidak mau menggunakan yang Pro yang gratis, maka kita gunakan aplikasi remove.bg.bg. Di handphone bisa atau di komputer bisa. Remove.bg. Ya. Mungkin bisa Terima kasih Kak atas jawabannya. Sebentar, mungkin Kalam ininya mati mute-nya. Di mute Kak. Masih di mute. Di mute Kalam. Nah, ya. Bisa langsung dipraktekkan nih untuk Kak Dimas ya menggunakan iris background. Bisa langsung dipraktekkan Kalam. iya betul. Sudah dihapus. Lalu ya di saya lewat sini aja ya. Jadi di sini atau di aplikasi handphone bisa di-download juga, namanya remove.bg ya, namanya remove.bg ini. Di handphone ada juga aplikasinya remove.bg, atau kita bisa lewat laptop. Ini aplikasi juga gratis, bisa kita gunakan. Nah, kemudian misalkan kita mau upload image yang masih ada background-nya. Nah, kita cari gambar pramuka. Nah,
Nah, misalkan kalau kita dari gambar itu yang ada misalkan ini ya, kita mau ngambil kakak pembinanya nih. Kalau gambarnya jelas, maka dia yang penting gambarnya jelas ya untuk dihapus backgroundnya. Nah, misalkan ini kita mau ambil yang ini. Kita save image. Kalau sudah save image, perawan misalkan. Nah, kemudian baru kita di sini kita upload ya. Klik upload image. Kita cari di mana kita meletakkan gambar tersebut. Apakah di folder download atau folder tadi ya, saya di folder PM ya. Di sini PM. Ini ada gambar. Kita open, gambar yang kita upload. Nah, setelah itu biarkan aplikasi yang bekerja. Kita hanya diam saja ya, tinggal upload aja. Nah, otomatis sudah hilang background-nya ya. Karena di sini ada dua gambar, berarti dua-duanya ini sudah hilang. Otomatis background-nya kehapus. Kalau kita mau ini nanti yang ini tinggal dihapus lagi. Terus download. Yang gratis download cuma kualitasnya seperti ini ya. Kalau mau yang HD kita harus bayar. Kita downloadnya yang gratis. Kalau mau dari handphone berarti kita harus cari ya, dari aplikasi Play Store. Kita cari aja di sini remove BG ya. Nah, remove BG nanti ini ada remove BG. Kita tinggal install. Seperti ini ya. Oke, kita install. Prosesnya sama. Tinggal upload gambar yang kita ingin hapus background-nya. Kira-kira seperti itu Kak Yuris ya, cara menghapus background menggunakan aplikasi gratis. Baik, terima kasih Kak Alam. Jadi itu ya Kak Dimas tadi yang bertanya ya. Kak Dimas atas pertanyaannya yang sudah dijawab sama Kak Alam. Jadi untuk menghapus background ini bisa menggunakan tools juga, aplikasi yang namanya Remove BG. Gitu ya Kak Dimas. Tadi ada Ya, yang terima kasih Kak atas jawabannya. tadi Kak siapa tuh Kak Pramuka nih tadi nanya ya, Raisen. Silakan Kak. Ya, tadi sebenarnya sudah diwakili oleh Kak Dimas Nabil, gimana cara menghapus latar belakang atau background-nya, serta cara mengunggahnya juga di situ sudah dijelaskan, jadi sudah cukup Kak. Oke, Kak siapa ini maaf? Namanya Pramuka nih. Kak siapa? Muhammad Fathul Kak. Oh Kak Fatul, ya siap Ya. Kak. Jadi seperti itu ya Kak Fatul dan teman-teman semua untuk menghapus background kita bisa menggunakan Remove BG. Oke, dari teman-teman yang lain, kakak-kakak yang lain, ada yang ingin tanyakan kepada narasumber atau pembicara kita? Supaya nih teman-teman ini bisa nih untuk langsung hari ini juga praktekin di gugus depannya masing-masing. Minimal hari ini upload apa gitu ya di media sosialnya, bahkan menggunakan Canva ini dari pelatihan kali ini. Gimana kakak-kakak, ada yang ingin ditanyakan? Iya, Kak Yuris, satu lagi ya. Mungkin nih saya bisa share screen ya, share screen. Boleh Kak Alam, silakan bisa. Nah, ini kalau hasil desain yang sudah kita buat, ini kan ada, kita balik lagi ke home ya. Untuk melihatnya, kita balik ke home.
kemudian setelah balik ke home, nanti di bagian bawah ini ada desain. Ya, ada desain. Berarti ini desain yang telah kita buat ya di sini ya. Desain yang telah kita buat. Ini banyak, kalau yang sudah banyak buat kan seperti ini. Nah, ini desain yang kita buat. Nah, tadi yang kita buat hari ini, misalkan yang tadi ini. Nah, kemudian ini kan bisa kita langsung download atau kita langsung masukkan ke Instagram. Ya, pada saat ini bagian atas, di bagian atasnya itu kan bisa kita pilih nih, download. Misalkan kita download, simpan, di bagian bawah ada simpan, atau langsung ke Instagram, pilih klik yang ini ya, simpan gambar sebagai ini. Oh, kiriman Instagram, misalkan ini ada pilihan kiriman Instagram, kita masuk Instagram, lanjut. Nah, ini sudah, kita tinggal lanjut. Seperti biasa di Instagram ada filternya, tinggal pilih. Oke, lanjut. Jadi sudah bisa langsung kita masukkan ke Instagram ya. Ini sudah masuk ke Instagram. Ini sudah bisa langsung masuk ke Instagram. Bisa kita download ke laptop, ke komputer atau ke handphone kita. Bisa juga langsung dimasukkan ke Instagram. Kira-kira seperti itu, Kak Yuris ya. Baik, Kak Alang, terima kasih buat tambahannya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, kakak-kakak. Jadi bisa langsung di-download dan bisa langsung diekspor ke Instagram kita masing-masing. Seperti itu. Jadi tambahan lagi ya, jadi artinya media sosial buat promosi sangat penting ya Kak Yuris ya. Betul, Kak. Di sini pelatihan ini juga adalah memaksimalkan ya, memaksimalkan peran media sosial untuk ajang promosi. Nah, kalau setiap gugus depan atau setiap sekolah mempunyai kegiatan yang disebarluaskan, nah itu sangat positif sekali ya. Jadi bisa terlihat wah pramuka di sekolah ini cukup pesat ya, atau apapun ya, itu bisa menjadi konten ya, menjadi konten di media sosial masing-masing ya. Jadi rajin-rajin upload ya Kak Yuris, gimana itu? Mungkin Kak Yuris bisa menambahkan sebagai kreator, salah satu YouTuber ya. Gimana tuh untuk tidak bosan-bosannya mencari ide ya, membuat konten-konten itu, terutama buat anak-anak pramuka itu kayak gimana sih? Bisa dikasih ini, Kak Yuris. Oke, baik Kak Ijal. Jadi supaya tidak bosan dengan materi-materi yang kakak-kakak bikin di akun media sosial masing-masing, gugus depan masing-masing, kakak-kakak juga bisa setiap PHBN atau PHBI itu kan ada ini ya, ada ucapan gitu ya. Misalkan selamat hari ibu, hari ayah, atau hari pramuka, nah itu di-upload aja menggunakan desain gitu ya, menggunakan desain. Bisa menggunakan Canva juga yang tadi kita udah praktekkan bersama. Jadi intinya biar nggak sepi lah gitu ya media sosial kita, karena kita sudah bisa menggunakan desain. Karena kan mungkin beberapa gugus depan atau beberapa pihak dari kakak-kakak ini masih kendala bagaimana sih cara desain yang enak dilihat gitu ya. Kan kadang suka mencolok ya ke mata arah salah penggunaan warna gitu. Terus juga kalau misalkan ada PHBI seperti hari-hari Islam gitu ya buat teman-teman yang beragama Islam, itu diupload aja gitu. Terus kalau ada kegiatan pramuka khususnya di gugus depan, itu biasanya kan kakak-kakak hanya foto saja nih untuk upload di media sosial. Nah, sekarang kakak-kakak tambahin tuh ornamen-ornamen
menggunakan Canva yang sudah tadi kita sharing bersama-sama gitu ya. Jadi biar ada seninya gitu. Jadi tidak hanya foto yang diupload di media sosial kita, tapi ada ornamen-ornamen tertentu atau ada bentuk-bentuk tertentu yang tadi kita sudah sama-sama sharing. Seperti itu ya, kakak-kakak. Jadi biar intinya lebih hidup aja sih media sosial Gugus Depan di Karawang Barat. Seperti itu. Oke, setuju banget ya Kak Yoris. Jadi kakak-kakak ini jangan bosan-bosan ya. Jadi jangan sudah foto ditaruh di HP aja jangan ya. Segera di-share ya. Segera share. Jadi orang tidak tahu nanti kalau hanya ditaruh di HP saja tanpa dipublikasi ya. Orang luar jadi nggak tahu ya karena jangkauan dari media sosial cukup banyak ya dan juga sangat membantu nanti ya. Membantu dari pihak sekolahnya dan segala macam, jadi sekolahnya terkenal, ya aktivitas-aktivitasnya pramukanya berjalan. Ya, jadi seperti kata Kak Yoris, konten apa aja, misalnya ada hari besar dimasukkan ya, asalkan tertera nanti nama sekolahnya, nama gugusnya, logo-logo pramukanya, ya identik ornamen-ornamen pramukanya tetap ada. Walaupun kontennya misalnya kemarin sepak bola ya, AFF, Piala AFF, dukung timnas, itu nggak masalah ya kayak Yoris ya. Nah, itu yang lagi hot-hot atau berita duka ya, segera diupload dukungan berita duka cita bahwa bela sungkawa dan segala macam ya. Jadi itu juga bisa menjadi konten-konten ya di IG terutama Facebook dan lain-lain ya, yang masih berupa gambar ya visual. Ya mungkin nanti kita bisa kembangkan tentang video nih Kak Yoris ya. Oh bisa. Nanti kita adakan pelatihan ya. Bisa. Ya, jadi nanti kita nanti mungkin kita akan kembangkan ke video ya terus dan lain-lain ya. Oke teman-teman atau kakak-kakak sekalian mungkin ada yang belum paham ya. Mumpung kita masih bisa berkumpul di sini ya, karena kalau dari Jakarta ya Karawang Jakarta Karawang kira-kira butuh berapa jam tuh Pak Yoris kalau bisa kita kumpul? Yang paling cepat kalau nggak macet. Iya, kalau di sini ya kan kita bisa sharing ya, mungkin dari kakak-kakak yang apapun pertanyaannya ya, siap ya Pak Kak Alam ya dan Kak Yoris bisa menjawab insya Allah. Apapun yang berkaitan dengan materi ini. Silakan, mungkin yang tadi udah cowok, Kak Kartika, ada pertanyaan? Kak Kepta Pustiva? Tidak ada Pak, sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas. Kak Inakuwini, ada pertanyaan nggak? Apa sih yang menjadi kendala ya? Sekarang kita lihat kendalanya. Boleh tahu Mbak Inakuwini? Halo, salam pramuka Mbak Kak Ina. Salam pramuka. Maksudnya jabatannya sekarang apa Pak Inakuwini? Kak Ina. Dari pramuka belum ada pengalaman Kak. Oh gitu ya. Sudah pernah desain Kak Ina? Kenapa? Sudah pernah mencoba Canva sebelumnya? Belum pernah. Belum pernah ya? Oke, jadi gimana tadi pemaparan dari pemateri? Apakah bisa langsung dicoba nggak kira-kira? Ya Kak. Oke ya, jadi kalau kita ya biasanya kalau langsung praktek tuh lebih enak ya. Jadi tidak lupa lagi. Jadi mumpung nanti ada di recording, Kak Yoris bisa share nanti ya. Recordingnya bisa diulang-ulang ya. Jadi tidak lupa. Tapi secara overall, Canva sangat mudah ya buat pemula, ya buat pro juga itu sangat mudah ya. Jadi ada beberapa tampilan-tampilan yang sudah disediakan itu sangat banyak ya, tinggal disesuaikan. Mungkin itu aja Kak Yoris, saya kembalikan Kak Yoris.
Nah, Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, silakan dilanjutkan dengan apa link ya, link bentar absen. Kak, barangkali dari ini yang lagi nobar nih pakai proyektor, barangkali ada yang ingin tanyakan nih dari SD Oh ya, silakan. atau dari TJ5 yang lagi nobar pakai proyektor. Sudah jelas belum Kakak materinya yang disampaikan? Kayak nonton bola ya, pakai Ya, proyektor. karena sudah saya infokan di grup bahwa nanti praktek pakai smartphone gitu. Mungkin biar nggak masing-masing, jadi pakai proyektor biar nonton bareng gitu Kak. Atau di sini sudah langsung mencoba siapa biar bisa sharing gitu Kak Yuris. Ya bisa. Ada yang sudah mencoba, Ada kakak-kakak mencoba. bisa barangkali bisa share hasilnya gitu biar kita tahu apakah goalnya nyampe ke teman-teman gitu materinya gitu. Siapa nih yang udah bikin tadi siapa? Ada yang tadi mengikuti langsung? Kak Dimas tadi mengikuti nggak? Ikut Kak. Ikut. Ada bisa lihat hasilnya? Ada tapi di HP. Saya makin zoomnya lewat komputer, lewat laptop. Tampilkan ke kamera aja deh boleh. Ditunjukkan aja ke kamera. Ya, ke kamera. Ya, sebentar. Oke. Ada kita lihat dulu ya sebentar. Sebentar. Dipin aja Kak. Ya, bentar. Hostnya masih Pak Alam ya? Oh, Kak Alam hostnya boleh dikembalikan ke Kak Rizal. Kak Rizal. Silakan Kak Ijal sudah di host. Oke, Kak Dimas silakan ditampilkan. Terlalu terang ininya ya. Layarnya. Oke. Nah, Ya. keren. Keren. Keren ya. Ada pramuka putri dan putra di sebelah kiri dan kanannya. Nah, Oke, keren ya. Jadi ya sudah ada objek pramukanya, alam pegunungannya, ya pohon-pohon, teksnya juga logo-logo, ya. Jadi mungkin di sini bisa dibesarkan lagi ya, Pak Kalam ya, logonya dan teksnya. itu sukseskan apa, Dimas? LAKPK namanya. Jadi kalau di SMA 1 Karawang tuh biasanya setiap tahunnya itu ada kegiatan LAKP atau lomba antar kelas pramuka. Oh, keren ini. Mungkin bisa ditiru nih di sekolah-sekolah lain ya. Dan tidak lupa harus menggunakan desain juga nih. Oke, Kak Rizal bisa di-unmute. Ya. Oke, mungkin ada yang lain, teman-teman bisa kasih hasil ya. Kak Dimas ya, hasilnya ya. Ada gak nih? Biar kita spotlight. Kak siapa Muhammad tadi gimana? Ya. Nah, nih. Oke. Mantap. Ya, udah bagus warnanya. Ya, Kak Dewa, gimana Kak Dewa? Sudah bisa kita lihat? Kak Dewa Rifki. Kak Dewa. Iya, Kak. Tadi sambil mengikuti, Kak? Atau menyimak dulu? Nyimak dulu, Kak. Belum. Soalnya belum ngerti banget sih. Oke, nggak apa-apa. Yang dari SD Nagasari 5 nih, gimana Kak? Ini Kak EN dari di grup peserta udah menunjukkan hasil karyanya, boleh Kak EN ada di sini? Kak EN hadir, bisa di-share Kak ininya kepada kita hasilnya.
Kak En dari gugus depan mana nih Kak? Halo Kak, Kak En? Nggak ada. Ya. Tapi ini beliau udah ngasih ininya, ngasih hasilnya di grup peserta. Luar Oh ya. biasa. Tulisannya serunya menjadi anggota pramuka. SDN Tunggak Jati 5. Oh, dari Tunggak Jati 5 nih. Ada perwakilannya Kak, Tunggak Jati 5? Ayo bersuara Kak. Jangan malu-malu. Pramuka tidak pernah malu ya. Itu kayaknya ini Kak Kusmayati kayaknya mau ngomong tuh. Silakan Bu. Silakan Kakak. Belum. Suaranya Bu. Suaranya belum ada. Nah ya, silakan. Oh belum ada ya. Suaranya belum ada. Mikrofonnya boleh mungkin Kakak pakai handsfree atau apa Kak? Pakai headset, handsfree atau apa? Atau pakai laptop aja? Enggak ada suaranya Kak. Aduh, ini sepertinya kendala ini ya, audio Kusmayati. Kakak sedang menggunakan headset atau apa Kak? Boleh diketik di chat, kolom chat barangkali. Atau saya tampilkan dulu ya Kak, Kak Ijal yang ada di grup ini sudah banyak yang mengirimkan rupanya. Sambil menunggu Kak Kusmayati memperbaiki audionya. Kak Rizal, oke, sip. Terima kasih Pak. Bentar, saya share screen. Nah ini, sudah terlihat? Terlihat. Jadi ini Kak, kakak-kakak dari Tunggak Jati 5 nih, sudah mengirimkan yang tadi saya sampaikan, serunya menjadi anggota pramuka SDN Tunggak Jati 5. Ini keren ya, udah pakai logo Tunas Kelapa, logo pramuka, sama logo WOSM. Terus ada ornamen awan, kemudian ada gunungnya, dan ada anak kecil yang bawa bendera. Ini keren. Jadi tinggal kreativitas kita masing-masing ya kakak. Kayak ini ada lagi dari Kak siapa nih? Kak Paul ya, nama WA-nya nih. Selamat Hari Pramuka 14 Agustus 2022. Wih, keren ini. Ini dari sekolah, ini logo apa ya? SD. Aduh, ini kecil banget. Pecah. SD mana Kak? Harapan Bangsa ya? SD Harapan Bangsa nih. SD Harapan Bangsa bikin Selamat Hari Pramuka 14 Agustus 2022. Gitu. Ini keren ini. Udah ada ornamen anak pramuka di sini di bawahnya ya. Kakak bisa tiru. Ada satu lagi dari mana nih? Dari Kak, namanya Kak doang ya. Beliau bikin sukseskan Jambore Ranting 14 Agustus 2022. Ini keren. Konsepnya kayak sharpness gitu ya. Jadi bercak-bercak gitu ininya kontennya. Atau kakak-kakak yang lain yang sudah praktekan bisa ikut share di grup, nanti saya tampilkan seperti ini supaya memeriahkan. Ini dari Tunggak Jati 5 sudah, Harapan Bangsa sudah. Ini kakak dari mana nih, saya belum tahu nih. Seperti ini. Kak Kusmayati, apakah audionya sudah dicoba diperbaiki?
Sabtu sih Neng. Begitu ya ngumpul kan ya Neng. Tunggu sampai hari ini misalnya. Kayak anu ngumpul kan. Kak Kusmayati, apakah sudah diperbaiki audionya? Di unmute dulu Kak, coba. Di unmute yang sebelah dari hostnya mungkin Kak Yoris di unmute itu dari hostnya bisa kan? semua udah di allow. Halo, Assalamualaikum. Ya. Ada. Ya. Silakan Kak Kusmayati. Tadi saya kebetulan ada tamu nggak dari awal Kak. Ya. Jadi ini nyuruh guru saya Bu EN yang harus mengikuti terus gitu. Iya, silakan Kak. Jadi ada yang ditanyakan Kak kepada pemateri kita barangkali atau tentang konsep-konsep desain barangkali yang masih ada kendala di buku depannya. Nanti kita bisa kasih ini sebenarnya ya kedengaran nih. Kedengaran Kak? Ya kedengaran nih. Kalau Kakak suaranya kedengaran di saya. Coba Kak pakai headset ya. Oh. Halo, apa suara terdengar? Ya, bagaimana Kak Yulis? Ya Kakak apa ada yang ingin kepada pemateri gitu? Barangkali kendala-kendala yang berarti untuk desain grafis seperti itu Kak kepalanya. Maaf Kak Yuris tadi ibu ini kan ada tamu jadi nggak dari awal nih. Tadi menyuruh guru di sini suruh mengikuti sampai bisa lah gitu. Kan ini guru dari SMK. Kebetulan saya sebagai kepala sekolahnya gitu. Tidak ada kendala, bagus sih dari awal sampai akhir, sampai guru saya bisa mengikuti dengan baik dan nanti ilmunya akan disampaikan ke teman-teman. Semua dipakai hesek, ada yang ingin disampaikan lagi Kak? Kita bertanya barangkali. Gimana Kak Yuris? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi atau yang ingin disampaikan lagi? Tidak, cukuplah. Cukup ya. Terima kasih kepada Kak Yuris yang sudah memfasilitasi mengenai pembuatan desain grafis ini, sehingga guru-guru kami di sini, alhamdulillah ada yang sudah bisa mengikuti. Mudah-mudahan nanti bisa ditransferkan ke teman-teman segugus Tunggak Jati gitu, Iris, yang tidak mengikuti gitu. Insya Allah dalam kegiatan pramuka nanti akan ada pelatihan-pelatihan buat guru-guru yang lain tentang pembuatan desain grafis ini, biar semuanya bisa semuanya gitu. Terima kasih atas penyampaiannya. Luar biasa dari SD Tunggak Jati 5 ya Kak? Iya. Terima kasih Tunggak Jati 5 yang nobar ya. Iya Kak, semuanya. Luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih juga saya sebagai kepala sekolah Tunggak Jati dengan adanya program pembuatan desain grafis ini, mudah-mudahan dengan bisa mengikuti ini kami dapat lebih eksis dalam kepramukaan, terutama dalam eksis di bidang medsos dengan adanya pembuatan desain grafis ini. Terima kasih Kak Kusmayati atas penyampaiannya. Dari kakak-kakak yang lain ada yang disampaikan atau ditanyakan? Kak Dede, Riyadna ada yang ditanyakan? Kak Dede?
random ya. Kak Mimin ada yang ingin tanyakan Kak? Atau yang ingin disampaikan barangkali? Cukup Kak Yuris. Mungkin yang pertanyaan tadi saya dikonfirmasi kembali. Ya Kak Dede. Nanti untuk hasil record kita di pelatihan ini akan saya share melalui Google Drive. Nanti saya bagikan dan kakak-kakak bisa download di sana untuk stoknya. Kak Fadia, ada yang ingin ditanyakan Kak? Oke, saya random ya. Saya random nanya nih. Kak Fadia? Cukup, Kak. Cukup, oke. Izal gimana nih Kak? Ya, cukup kayaknya ya Pak Yuris ya. Sudah memasuki hampir jam 11. Nggak terasa ya. Nggak terasa sudah hampir jam 11 ya. Jadi silakan Kak Yuris bagikan ya link atau di-share saja di situ di chat dan atau ditampilkan juga ya. Bentar. Ya boleh sedikit Kak Ijal, Kak Yuris. Silakan Pak. Alam. Jadi untuk kakak-kakak peserta pelatihan ini ya, media sosial itu kan harus hidup gitu ya. Kalau bisa setiap hari itu minimal satu desain. Momen-momen tertentu apapun yang tadi disebutkan Kak Ijal, misalkan ada momen piala AFF, momen apa, itu kalau bisa dibuatkan dengan menampilkan logo dari sekolah kita, logo dari pramuka dan lain sebagainya. Jadi itu setiap hari kalau satu itu akan rame lah media sosial kita. Dengan dikasih hashtag ya, hashtagnya itu misalkan di sana Karawang terus hashtag apa, ditulis saja hashtag-hashtag yang kira-kira kalau orang mencari di apa namanya Instagram atau di media sosial kita itu akan ketemu nanti Instagram kita gitu ya. Dikasih hashtag yang sesuai. Jadi semakin sering kita upload desain, semakin sering kita kasih hashtagnya yang sesuai keywordnya, maka akan mudah orang menemukan Instagram kita. Kira-kira begitu ya. Betul Kak Alam. Saya menambahkan ya, jadi kakak-kakak kalau ada kegiatan di sekolah jangan lupa upload media sosial gitu ya. Jadi biar eksis nih sekolah atau gugus depannya. Karena sebesar-besarnya kegiatan, kalau tidak ada bukti dokumentasi atau terpublishnya di media sosial kita masing-masing, itu kegiatannya terasa kecil. Benar nggak sih, Kak? Benar ya? Kegiatan sebesar apapun, kalau tidak ada dokumentasi atau publish di media sosial, itu akan terasa kecil. Tapi kalau kegiatan kecil, sekecil apapun, kalau kita publish dan ada dokumentasi, itu kegiatannya akan terasa besar. Seperti itu ya, Kak. Jadi harus aktif nih media sosial di Karawang Barat khususnya. Kak Ijal, silakan. Oke, alhamdulillah ya. Cukup ya? Cukup Kak Yuris. Saya akan share ya di kolom chat ya untuk kakak-kakak semua. Apa namanya, teman-teman semua ya. Sebentar saya cari dulu shareannya. Oke. Oke, kakak-kakak di situ sudah ada apa namanya di kolom chat. Silakan diisi datanya dan juga ada beberapa kuesioner ya buat kami. Tujuan kami adalah untuk membangun lagi ya agar sorry ini all ya. Oke. Tujuan kami di sini biar membangun agar lebih baik lagi. Ya, sertifikat guru masuk deui. Ya. Silakan di kolom chat sudah ada link ya, link sertifikat dan ada beberapa kuesioner ya. Jadi mohon tolong diisi ya, diisi buat untuk membangun kami juga untuk depannya ya. Agar lebih baik lagi mengadakan apa namanya pelatihan-pelatihan yang mungkin akan berbeda dan tetap up to date ya
berkaitan dengan teknologi-teknologi yang terbaru ya untuk menghasilkan yang lebih baik. Kurang lebih begitu. Akhir kata, saya selaku host di sini ya, Hairul Rijal beserta teman-teman dari dosen UBSI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kakak-kakak pramuka ya, khususnya di Karawang Barat. Mohon izin ya, mohon dibukakan maaf yang seluas-luasnya bila ada kata-kata atau pemaparan materi dari kami ya yang kurang berkenan ya, tolong dibukakan maaf yang sebesar-besarnya. Di lain waktu, insya Allah kita bisa akan bertemu lagi dengan materi yang berbeda ya, dengan materi yang berbeda yang tetap membangun negeri ini ya. Terima kasih. Linknya sudah ada di kolom chat ya, sudah terlihat belum? Sekali lagi kakak-kakak dan teman-teman silakan diisi ya, linknya sudah di kolom chat ya. Untuk nama email sekali lagi yang aktif ya, jangan salah menulisnya teman-teman kakak ya, karena nanti sistemnya langsung dikirim ya, secara otomatis sistem yang akan mengirim email kakak-kakak sekalian ke teman. Jadi tidak perlu menunggu lama ya. File sertifikat sudah kakak-kakak bisa langsung download di email. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Salam. Sobat ayaan. Ibu itu di ibu. Tadi Tadi ngobrol lagi katanya. Iya. Mana? Ayo Riz, kalau boleh saran sih ke depan tidak hanya pembuatan grafisnya, tapi bisa pembuatan data seperti itu yang terintegrasi ke Android, biar teman-teman para pembina atau andalan bisa menggunakan atau pengumpulan data secara lebih canggih. Mungkin seperti itu Kak Yuris masukannya. Nun. Baik, Kak Dede, kita tampung aspirasi ataupun usulannya terkait materi berikutnya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bermitra kembali bersama Pramuka Karawang Barat supaya minimal Karawang Barat ini lebih maju pramukanya. Terima kasih Pak atas masukannya ya, kami akan tampung untuk pelatihan berikutnya. Terima kasih Pak. Baik kakak-kakak, silakan isi sertifikatnya di link yang sudah kami bagikan. Di sini masih ada 8 orang yang baru mengisi. Nanti kakak-kakak bisa mengisi selama 1 jam ke depan. Dan jangan lupa nama, jangan sampai salah. Dan apabila dari gugus depan sudah mempunyai gelar pendidikan, silakan boleh ditambahkan barangkali nanti untuk pelaporan kepada gugus depannya masing-masing.
Dan jangan lupa email aktifnya nih kakak ya. Email aktifnya jangan lupa salah. Nanti kalau salah sertifikatnya tidak nyampe gitu ya ke email masing-masing.